Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari. Saya guru pastry and bakery di SMK Negeri 2 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi yaitu SUS atau COPES di kelas 11 kuliner 1. Untuk itu, selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Oke, gimana nih keadaan hari ini? Sehat. Berarti untuk kelas 11 kuliner 1 dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Jadi ibu meminta bantuan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan teman. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Ya, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, nggak apa-apa, ibu absen saja satu-satu ya. Jadi nanti namanya ibu panggil bisa angkat tangan, ibu saya hadir atau tidak hadir ya. Oke. Yang pertama ada Agan Tamawijaya. Hadir bu. Oke. Alif Putra Lima. Hadir bu. Arini Fania Risaid. Hadir bu. Berarti untuk kelas 11 kuliner pada pagi hari ini kalian hadir semuanya ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya, mohon kalian cek uniform pakaian kalian apakah hari ini sudah rapi. Terus mohon juga cek di sekitaran kalian. Kenapa Rian? Di bawah meja novel ada sampah. Ya, novel kata Rian di bawah meja kamu ada sampah ya, silahkan ambil. Jadi coba silahkan buang ke tong sampah. Ya, jadi kalian silakan cek di sekitar kalian, kiri kanan depan belakang, kalau ada sampah tolong diambil ya. Oke, kita tunggu novel. Baik, sekarang kalian keluarkan handphone kalian ya. Ibu ingin mengetahui sebelum pembelajaran pada pagi hari ini perasaan kalian itu seperti apa. Mana tahu ya kan, tadi malam ada yang galau atau kebawa nih pas pembelajaran Bu Eka jadinya malas belajar, penuh, meratapi nasib diputus pacarnya, itu enggak? Betul? Betul kan? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang betul. Oke, sekarang kalian buka di Google ya. Kalian buka www.menti.com. Kalau sudah langsung diisi bagaimana perasaanmu hari ini. Itu kodenya ya? Ya, itu kodenya 2786842. Sudah bisa masuk? Nah, sekarang kamu boleh jawab bagaimana perasaanmu hari ini? Senang, happy, sedih, galau? Bisa? Oke, cepat sedikit kan? Baik dan senang, bad mood.
baik-baik. Tidak baik-baik. Iya. Senang. Oke, sudah? Kalau sudah, ya. Hari ini tadi Ibu sampaikan kita akan ke materi baru. Ya. Tetapi sebelumnya Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu, ya, bahwa minggu lalu itu kita sudah mempelajari pi. Minggu lalu kita sudah mempelajari pi. Baik, anak-anak Ibu, siapa yang masih ingat apa itu pi? Pai adalah adonan short pastry yang rasanya manis dan gurih. Oke, benar ya? Tutor mau buat kamu. Ya. Jadi pi itu adalah salah satu jenis short pastry. Maaf, adalah adonan short pastry yang memiliki rasa manis dan rasa gurih. Oke, satu lagi. Kemarin kita juga sudah membahas terkait dengan macam-macam pi. Nah, anak-anak Ibu, adakah yang bisa menyebutkan jenis-jenis pi itu apa saja? Saya Bu. Ya, silakan Alif. Jenis pie manis yaitu black forest pie, fruit pie, and coffee pie. Kalau yang gurih, chicken and mushroom pie, shepherd pie, Swiss Florence. Oke, pertolongan untuk Alif. Ya, berarti Ibu menganggap bahwa kalian sudah paham ya terkait dengan pie. Nah, makanya hari ini kita memasuki materi baru, yaitu salah satu jenis pastry, tetapi yang kali ini berbeda. Di dalamnya itu lembut, ya, di luarnya itu garing, dan di tengah-tengahnya itu kopong. Ada bisa jawab itu apa? Ya Bu. Ya, silakan Agan. Itu Meses Bu. ya, jadi Agan sudah bayang nih. Oh, Bu Eka mengatakan lembut, dalamnya lembut, kopong. Ya, kopong itu nanti akan diisi dengan kuah. Ternyata itu adalah sus. Nah, makanya pada hari ini kita akan mempelajari itu. Ya, kemarin Ibu juga sudah membagikan ya modulnya. Ya, modul sudah Ibu bagikan. Nah, untuk materi sus ya, kalian dapat melihat di bab 7. Nah, jadi nanti kalau memang modul saya mungkin kurang lengkap ya, kalian bisa melihatnya di dalam buku paket, atau kalian juga dapat melihatnya di berbagai media atau di berbagai internet. Nanti akan Ibu berikan linknya terkait dengan materi-materi apa saja yang berkaitan dengan sus. Kita lanjut. Nah, yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita masuk ke kompetensi dasar baru, yaitu menganalisis kue dari adonan sus. Nah, yang dimana tujuan kegiatan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan membaca modul, peserta didik dapat menentukan alat yang digunakan pada pembuatan kue dari adonan sus atau cupes dengan tepat. Melalui kegiatan membaca modul, peserta didik dapat menganalisis bahan yang digunakan pada pembuatan kue dari adonan sus dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memilih metode pemasakan pembuatan kue dari adonan sus dengan tepat pada saat praktek. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis keberhasilan dan kegagalan pada pembuatan kue dari adonan sus dengan benar. Setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis kue dari adonan sus dengan benar. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Sebelum memasuki materi baru, tapi akan dipaparkan sedikit. Sekarang buka dulu HP-nya. Saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan adonan sus, ya. Jadi nanti saya kasih waktu sekitar 5 menit aja, nggak usah lama-lama, karena soalnya juga mudah ya. Saya kasih soal 1 sampai 10, nanti langsung
ada nama kelas. Sudah? Oke, kalau sudah sekarang HP-nya disimpan dulu ya. Nanti akan saya share untuk nilainya. Ya. Jadi hari ini kalian akan mempelajari adonan sus. Apa yang akan kalian pelajari? Yang pertama adalah pengertian, ya. Kemudian ada fungsi dari sus, kemudian ada jenis susnya, kemudian ada metode pembuatan sus. Di sini ada bahan pembuatan sus, kemudian ada alat pembuatan sus, kegagalan sus, sama kriteria hasil dari sus yang diinginkan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu sus? Ada yang tahu nggak apa itu sus? Ya, silakan Mulan. Sus adalah salah satu jenis pastry yang memiliki rasa manis. Mulan menyampaikan bahwa sus adalah salah satu jenis pastry yang memiliki rasa manis. Ada yang lain? Ya, silakan Saya Lukman. kan cuma dari tadi Bu. Oke. Itu bukan yang masak dua bagian dulu, tapi saya pikirnya sayuran gitu. Ya, Lukman menyampaikan bahwa Bu, tadi malam saya sudah membaca modul yang Ibu berikan. Tapi yang saya baca itu Bu, ternyata ada yang gurih. Nah, yang gurih itu Bu, yang isinya ada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran itu apa namanya? Lupa. Lupa Bu. Ada yang tahu? Iya, kamu? Untuk yang gurih itu coklat. Biasanya susnya menggunakan sayuran atau bahan untuk menambahkan Bu. Terus ada kue sus atau tekstur yang mudah dipotong dan memiliki cita rasa yang beragam. Oke, kita tepuk tangan untuk Mulan. Lukman sudah ya. Jadi, yang disampaikan oleh Mulan itu sus adalah salah satu jenis pastry yang memiliki rasa manis. Nah, disampaikan oleh Lukman, ada yang gurih Bu, ya benar ya, ada yang gurih dan ditambahkan lagi oleh Tiara yang gurih itu adalah rogu yang biasanya ada berupa sayur-sayuran ataupun daging-dagingan dan serta ditambahkan lagi oleh Tiara yang menyatakan bahwa sus adalah yang berisi salah satu jenis pastry yang tengahnya itu kokong Bu dan memiliki cita rasa yang sangat beragam. Betul ya? Oke, berarti kalian sudah mulai memahami ya terkait dengan apa itu adonan sus. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Menurut kalian ya, apa sih yang terjadi pada gambar tersebut? Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Saya Bu, kalau sesuai gambar yang saya lihat, gambar pertama itu adonannya tidak mengembang Bu. Yang ini susnya tidak mengembang. Oke, yang kedua? Itu gosong. Yang kedua gosong, yang ketiga? Lengket. Yang ketiga lengket, ya. Tepuk tangan untuk Agan. Yang kedua tadi ada Alif, silakan Alif. Pada gambar pertama adonan susnya kempes, yang kedua adalah adonan susnya gosong, yang ketiga adonan susnya yang lengket. Iya, tepuk tangan untuk Alif. Baik, anak-anak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan dari ketiga gambar ini apa yang sebenarnya terjadi? Saya Bu, Ya, berarti menurut saya ketiga gambarnya kegagalan dalam pembuatan sus. oke, benar kata Arif itu yang bertanya. Jadi Arif menyampaikan, Bu, jadi ketiga gambar yang di sini nih Bu, ini adalah gambar-gambar yang susnya gagal. Kriteria yang bagus seperti apa Bu? Nah, nanti akan kita pelajari ya. Jadi nanti kegagalan-kegagalan sus ini akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Macam-macam sus apa yang sebelumnya kalian tahu? Ada yang tahu nggak?
Salah satunya yang saya tahu cream puff. Oke. Hari ini mengatakan bahwa saya Bu taunya awalnya itu sus itu hanya gurih dan manis Bu. Itu untuk fillingnya. Nah ternyata untuk jenis-jenisnya atau macam-macamnya itu banyak Bu, ya kan? Salah satunya adalah cream puff. Sekarang ada nggak yang bisa menambahkan? Bu. Ya silakan Alif. Selain cream puff ada apa? Krokomlus, Oke. ice blast, sama eclair. Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Nah, Ya silakan Okta. yang saya tahu, yang saya baca ada profiterol, terus ada salmonella sama religious. Iya, oke, tepuk tangan untuk kalian bertiga ya. Oke, sekarang kita lanjut metode pembuatan sus. Ya, jadi metode pembuatan sus itu ada 3, ada yang dipanggang, ada yang digoreng, dan ada yang direbus. Oke. Sekarang kita lanjut ke isinya sus ya. Berdasarkan isinya, sus klasik mempunyai isi yang khas dan jenisnya banyak, antara lain ada fla, oke, kemudian ada pastry cream, ada diplomat cream, ada chantilly, ada muslin, dan yang terakhir ada terakhir itu adalah muslin. Sekarang ya, kalau kamu sering kan makan sus, pastilah tahu sus kan? Pernah mengkonsumsinya? Nah, oke. Kalau kamu sering mengkonsumsinya, filling yang sering digunakan pada kue sus itu apa? Saya Bu, Ya, yang saya tahu itu fla sama pastry cream Bu, yang sering saya jumpai. oke. Alif mengatakan yang sering Alif temui adalah fla dan pastry cream. Ada yang lain? Ya, kalau kamu? Oke, kalau Stefani pernah mengkonsumsi yang rasanya es krim. Nah, jadi itu semua bisa digunakan ya. Jadi nanti kalau pada saat praktek, kalian juga bisa menggunakan fla, pastry cream. Kalau untuk es krim itu kan instan ya. Jadi itu kita jangan dulu ya, karena kalau es krim takutnya nanti dia meleleh. Nah, jadi nanti mungkin kalau kita praktek, kita hanya menggunakan yang disebutkan tadi, ada fla, ada pastry cream, ada diplomat cream, ada chantilly, dan yang terakhir ada muslin. Bisa lanjut. Ini ada bahan-bahan pembuatan sus ya. Ada tepung terigu, telur, lemak, air, sama baking powder. Ada pertanyaan nggak terkait dengan bahan-bahan? Terkait dengan bahan-bahan pembuatan sus, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Tiara. Di bahan-bahan bagian rumah, kalau menggunakan metode escotet itu ada pengaruh nggak? Oke, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Terkait dengan ya, Bulan silakan. Apakah mulai air itu? Oke, saya tampung dulu. Satu orang lagi. Saya Bu, Ya, silakan Alif. untuk pembuatan sus biasanya menggunakan air biasa atau air dingin Bu? Ya, baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Bulan ya. Bulan mengatakan, Bu, pada lemak jika menggunakan butter, jika menggunakan ya butter yang salted akankah berpengaruh Bu? Jawabannya, kalau untuk rasa akan berpengaruh. Ya, jadi kalau memang nanti kamu praktek menggunakan yang salted, otomatis garamnya agak dikurangi sedikit karena itu akan mempengaruhi cita rasa. Tapi kalau untuk tekstur itu tidak berpengaruh. Nah, terus satu lagi, kalau kalian pada saat membuat sus ingin menonjolkan aroma, ya, kalau memang kalian ingin menonjolkan aroma, seharusnya mentega yang kalian pakai adalah mentega hewani. Tetapi kalau kalian tidak terlalu menonjolkan aroma butternya atau menteganya, itu kalian bisa menggunakan mentega nabati. Oke. Terus pertanyaan Bulan, Bu, bisa nggak Bu kalau misalnya pada air itu kita
kita ganti dengan susu. Boleh bukan? Ya, boleh diganti dengan susu. Karena apa? Sama-sama cairan. Hanya saja untuk rasanya yang menggunakan susu itu biasanya lebih lemak ya. Jadi lebih lemak, lebih terasa lah intinya gitu. Terus tadi pertanyaan Alif, Bu, ini kita menggunakan air dingin apa air biasa, Bu? Nah, kalau untuk yang sus ini berbeda dengan pie. Ingat minggu lalu kita sudah praktek pie. Kalau minggu lalu kita menggunakan air apa? Air apa? Air dingin. Untuk pembuatan pie itu kita menggunakan air dingin. Kalau untuk nanti pada saat pembuatan sus kita menggunakan air yang biasa. Karena apa? Nanti air yang biasa sama mentega itu kita masak sampai mendidih. Nah, jadi tidak perlu ya Alif air dingin, cukup air biasa aja. Oke? Untuk Tiara, Bulan, Alif, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Kita lanjut. Kriteria hasil dari sus. Nah, nanti kalau kalian praktek, kalian harus melihat, memperhatikan hasil seperti apa sih pada sus yang kriterianya baik. Yang pertama ada teksturnya lunak, warna kuning kecoklatan, bentuknya mengembang, kemudian merekah dan kosong di bagian tengahnya. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tolong kalian buat kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang sampai 4 orang ya. Karena tadi kan kita jumlahnya ada 16 orang dalam satu kelas. Baik, saya akan bacakan. Kelompok 1 itu ada Okta, Noval, sama Alif. Kemudian kelompok 2 ada Stefania, Rian, dan Natasha. Kelompok 3 ada Arini, Agan, dan Eza. Kelompok 4 ada Tiara, Inamul, dan Mulan. Dan kelompok 5 ada Jenny, Lukman, Salsabila, dan Nesya. Jadi mohon duduk sesuai dengan kelompoknya. Ibu akan bagikan LKPD kalian ya, ini LKPD diskusi. Nanti di mana setiap kelompok presentasi dan kelompok yang lainnya memberikan pertanyaan. Oke, lakukan sekarang. Oke, baik. Ya, silakan perhatikan ke depan dulu. Ya, jadi tadi kelompok 4 menyatakan, Bu, boleh dijelaskan kembali terkait dengan pengerjaan lembar kerja ya. Jadi di mana nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Yang pertama itu ada identitasnya diisi, ada nama anggota, kelas, sama sekolah. Kemudian ada gambar ya, di sini ada gambar. Jadi kalian itu disuruh cermati gambar ya. Kemudian tuliskan mana yang termasuk alat persiapan dan alat pengolahan. Ini sama kayak yang kemarin ya, sama dengan pie. Kemudian ada LKPD yang kedua itu ada puzzle ya, puzzle di mana kalian menuliskan kata-kata bahan ya, kata-kata bahan pada pembuatan sus. Kemudian yang terakhir adalah pada gambar A, B, dan C. Di sini kalian diharapkan untuk menuliskan penyebab kegagalan dari adonan sus tersebut, di mana setiap gambar itu minimal 3 ya, 3 penyebab kegagalan pada pembuatan adonan sus. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, kalau paham, silakan kerjakan. Tinggal 7 menit lagi. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, saya tidak perlu memanggil kelompok 1, 2, 3 yang bersedia maju. Oke? Masih? Saya. Oke, silakan Okta.
gambarnya GPS jelek gitu. Itu dia gambar pertama. Ya, karena makanya bilang kalau ini ovennya itu selalu dibuka tutup saat pemanggangan. Lalu kue sus yang sudah matang langsung dikeluarkan, jadi dia itu kaget gitu istilahnya. Lalu ketiga terjadi perubahan suhu secara drastis. Lalu di gambar kedua itu ada sus yang gosong, itu bisa disebabkan karena suhu oven yang terlalu tinggi, lalu kurang menjaga untuk mengoles loyang, lalu loyang yang digunakan di bawah standar kualitasnya atau loyang yang tidak layak pakai. Lalu gambar ketiga itu ada pie yang lengket, yaitu telurnya terlalu banyak atau terlalu lama diadon, jadi dia teksturnya tetap lengket-lengket gitu, nggak terlalu. Sekian dari kelompok 1, ada yang ingin bertanya? Kelompok 4 mau bertanya, dalam pembuatan kue sus itu apakah tidak menggunakan gula, Bu? Atau apa? Oke. Stephanie, taruh. Stephanie. Untuk gambar itu yang di gambar B itu kan tadi katanya untuk barang yang tidak layak pakai. Jadi kalau misalnya udah tahu nggak layak pakai, kenapa harus dipakai? Oke, ya. Silakan. Bu, izin menambahkan. Iya. Dari kelompok kami ingin menanyakan, pada LKPD kami tidak memakai santan karena kami melihat sesuai modul. Kenapa di kelompok kalian memakai santan? Ya, tadi saya juga setuju dengan Angga. Hah, santan? Perasaan saya santan itu kan untuk kue tradisional ya. Kalau untuk pastry bakery itu no santan lah. Atau Okta pas lihat sambil tiduran kalian. Oke, nih kita akan ini ya akan melihat apa jawaban dari Okta. Silakan Pak. Saya yang jawab. Iya. Buat dijawab. Iya, silakan Okta. Kalau dipikir kan, kadang kan ada orang yang menghemat gitu, menghemat budget. Kadang udah pakai aja deh yang ada dulu, nggak peduli itu udah layak apa nggak layak pakai. Yang penting ya masih bisa digunakan walaupun nggak layak pakai. Biasa kan ada orang kayak gitu. Lalu kelompok dari kelompok 4 tadi pertanyaannya apa? Oh ya, kalau nggak menggunakan gula itu kan di bahan penggunaan itu ada, tapi kelompok saya emang sengaja nggak milih sih Bu, tapi itu kan banyak pilihan bukan lagi. Ya jadi itu kan dari pribadi dari kelompok 7 lah. Nah kalau santan itu ya kami memang mungkin kurang membaca modul Bu, jadi kan yang ada aja udah buru-buru tadi gitu. Oke, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Kelompoknya Okta tadi sudah tampil ya. Jadi Ibu menambahkan ya untuk kelompoknya Okta terkait dengan pertanyaan yang ini Bu, kok nggak pakai gula? Nah, jadi di dalam resep itu kalau kalian ingin menghasilkan kulitnya yang agak manis boleh menambahkan gula ya Inamul. Mungkin di kelompoknya Okta gulanya itu nanti di fillingnya yang menggunakan gula, misalnya menggunakan misalnya dia mengambil fillingnya yaitu pastry cream. Nah jadi kalau untuk untuk adonannya dia tidak menggunakan gula, hanya menggunakan garam, dia yang plain saja, tapi nanti pas di fillingnya baru dibuat manis. Itu boleh tergantung selera. Terus yang disampaikan tadi kata Agan, kok ada santan? Ya itu juga saya pas Okta maju itu kok ada santan ya, gitu kan? Kayaknya santan itu hanya untuk kue tradisional. Nah jadi nanti kelompok Okta ya mohon dibaca kembali, dicermati, jangan asal-asalan mengerjakan ya nak ya. Terus yang tadi yang terkait dengan layak pakai itu ya mungkin di rumah ada beberapa orang yang seperti itu ya, tapi namanya anak SMK 2 khususnya di kuliner itu tidak boleh. Karena apa? Segala sesuatu yang kami tidak layak pakai ya nggak usah dipakai. Karena apa? Nanti akan berpengaruh mungkin ke kuenya tidak jadi atau kuenya bentuknya entah seperti apa, seperti itu. Oke? Baik, Ibu rasa sudah semua
fungsinya itu bisa bentuknya beraneka ragam sebagai makanan pembuka dan makanan penutup. Oke, kemudian Itu macam-macamnya kue itu ada eclair, cream puff, sama Paris Brand. Ini untuk kegagalannya itu ada 3, ada yang sudah mengembang tapi bukan kembali. Terus gosong karena suhunya terlalu tinggi, dan yang terakhir tidak mengembang. pertama untuk Stephanie, ada yang lain atau yang ingin menambahkan? Ya, silakan Okta. Kalau di pembuatan sus itu kita menggunakan ada mie goreng yang mengembang, mie goreng sama direbus. Lalu juga sus itu ada berbagai macam, terus pilihnya juga berbagai macam. Misalnya pla atau nasi krim, ulama krim, atau juga ada mushroom krim. Lalu di bahan-bahannya itu ada tepung terigu, kita menggunakan tepung terigu yang sedang, lalu telur, air, lemak, dan baking powder. Lalu di bahan-bahannya ada manis lengkap, bol, kembangan, ada ayakan, spatula, ada fork, lalu ada loyang, ada packing bag dan sticknya, dan ada udang. Oke, selamat Okta. Baik, berarti siswa-siswi Ibu sudah mulai memahami ya, yang dimana Stephanie menyampaikan bahwa sus itu Bu adalah kue kopong ya, isinya apa? Kue kopong yang biasanya dalamnya itu lembut, luarnya itu renyah Bu. Yang kopong itu biasanya diisi dengan fla. Kemudian Stephanie menyampaikan bahwa apa tadi Nak? Bahannya ada yang manis dan Iya, flanya itu ada yang manis, isinya itu ada yang manis dan ada yang gurih. Nah, kemudian tadi Okta juga menyampaikan bahwa bahan-bahannya adalah tepung terigu, air, mentega, garam, sama baking powder. Kemudian Okta juga menyebutkan beberapa alat persiapan seperti scale, ada measuring spoon, ada measuring glass, kemudian ada alat pengolahannya. Tadi ada mixer boleh, wooden spatula, dan lain-lain. Kemudian apa tadi fungsinya ya? Tadi fungsinya itu sebagai makanan pembuka dan penutup. Itu ada bentuknya juga beraneka ragam. Tadi sudah disampaikan Stephanie. Kemudian untuk tekniknya itu Okta menyampaikan bahwa ada dipanggang, digoreng, dan ada direbus. Nah, jadi Ibu rasa semuanya sudah mulai memahami. Tetapi jika masih ada yang kurang mengerti, boleh cek Ibu pribadi ya. Sekarang saya akan melakukan proses ya terkait dengan paparan materi saya tadi terkait dengan sus. Jadi ini silakan diisi. Waktunya saya kasih 5 menit aja karena soalnya cuma 10 ya. Jangan dari sana. Lukman kalau bantu Ibu bagian. Sudah selesai? Kalau yang sudah silakan kumpulkan di meja saya. Sudah semua? Ya. Jadi ini nanti akan Ibu periksa ya. Mulai dari yang tadi pretest itu akan saya periksa. Kemudian proses juga akan saya periksa. Nanti 3 terbaik akan saya kasih hadiah. Mau nggak hadiah? Mau, tapi nanti nilainya bagus kan nih? Bagus. Ya. Mudah-mudahan nilainya bagus ya. Jadi nanti 3 terbaik saya kasih hadiah, tapi hadiah ini nanti di minggu depan. Oke. Saya akan umumkan sebelum kita praktek sus. Nah, jadi nanti di rumah tolong buatlah job sheet ya, job sheet atau perencanaan praktek seperti biasa kalian buat hanya 1 resep saja ya. Kemudian terakhir itu dikumpulkan H-1. Jadi yang mengumpulkan itulah yang akan praktek. Bagian tidak mengumpulkan mohon maaf banget. Nanti kamu tidak bisa praktek. Jadi kunci kamu untuk praktek adalah harus menyiapkan job sheet. Dan sebelum presentasi kamu juga harus menyiapkan
menyediakan LKPD, lembar kerja yang seperti yang tadi, tapi kan untuk teori. Nah, nanti kalau untuk yang praktek itu biasanya kamu memaparkan apa yang akan kamu buat, dipaparkan. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu mungkin bisa kalian jawab seperti itu. Sampai di sini paham? Oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita tutup dulu ya nak dengan berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kamu dan saya juga ya. Jadi segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga mengharapkan untuk di minggu depan jangan sampai ada yang tidak hadir ya, karena sayang sekali kalau kamu tidak hadir, karena mengingat di minggu depan itu adalah kita praktek ya, mungkin bisa jadi itu adalah praktek akhir kita menjelang kita akan penilaian akhir sekolah. Oh ya, akhir semester ganjil. Nah, jadi ibu mohonlah jangan lagi tidak masuk, ini harus praktek. Jadi setelah itu